Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini merupakan jadwal untuk RBL luar biasa. RBL itu adalah remedial luar biasa, SRLB. Jadi untuk materi informatika, kalian ada 15 orang dari beberapa kelas yang akan mengikutinya, yaitu siswa-siswi yang nilai yang tidak mencapai KKM di semester 1. Pak sudah ingatkan kalian di semester 1, kalian sudah dipanggil, sudah diperingatkan, tapi sampai hari terakhir juga kalian tidak ada perubahan. Untuk itu masih dikasih kesempatan lagi buat kalian untuk memperbaiki nilai semester 1 dengan mengikuti remedial. Ya, untuk hari ini, untuk materi hari ini itu agenda kita adalah absensi dan juga materi pembelajaran. Kalian belajar kemudian nanti sampai dengan penyelesaiannya. Tetapi karena keterbatasan kuota, maka Pak cuma merekam video pembelajarannya dengan penyelesaiannya, dan besok itu adalah penilaian. Jadi kita cuma ada 2 hari, hari ini dan besok. Untuk itu konsentrasi, perhatikan video berikut. Oke, ya, materi RBL itu ada 3 ya, masih ada kompetensi dasarnya tetap 1 ya, jadi indikatornya itu bagaimana menggunakan fungsi insert dalam mengelola dokumen. Jadi menggunakan fungsi insert atau menambahkan. Jadi ada 3 poin saja yang Pak kasih atau Pak berikan. Memang ada banyak, yaitu menambahkan atau menambahkan header, footer, equation, dan smart art. Ini materi juga diberikan ulangan pada semester lalu. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan. Ya. Ini silakan buka Microsoft Word Anda. Entah itu versi 2007, versi 2010, 2013 maupun 2016, 19. Ya, ini pada saat kalian membuka dokumen baru, itu banyak-banyak menu seperti yang di ini adalah versi 2019. Kita masuk ke menu insert. Yang pertama itu adalah kita pelajari tentang apa header dan footer. Ya. Header dan footer itu adalah fungsinya itu adalah menambahkan. Saya perbesar dulu ya layarnya. Ya. Menambahkan entah itu tulisan, entah itu gambar, entah itu keterangan, entah itu nomor halaman di bagian atas header dan juga di bagian bawah. Itu namanya footer. Di bagian atas dan bagian bawah sebuah halaman kerja. Tetapi dia berada di luar margin halaman. Jadi ini margin halaman kita ini misalnya 3333, maka dia ada di luar area. Sehingga dia tidak ada di dalam area ketikan kita, area kerja. Ini namanya area kerja. Ini area kerja kita sampai di bawah ini garisnya. Kita lihat sampai di bawah ini. Nah, ini area kerja. Sedangkan footer itu areanya di sini. Areanya ada di sini. Demikian juga header itu areanya di sini. Area kerjanya. Jadi ditempatkan di sini. Nah, untuk header dan footer itu bisa berlaku untuk semua halaman. Jadi pada saat kalian membuat header dan footer pertama kali, maka dia berlaku untuk semua halaman. Apa saja yang bisa ditambahkan yang sering digunakan? Kalau di bahasa Indonesia namanya catatan kaki. Yang bisa ditambahkan itu misalnya nomor halaman. Bisa juga dibuat tambah keterangan tambahan. Seperti itu ya. Jadi misalnya Pak punya ketikan, misalnya ini adalah halaman 1. Kemudian ini halaman 2. Misalnya ini materi tentang RBL. Oke, caranya gampang. Kalian masuk ke menu insert. Nah, di sini ada pilihan header. Ada footer. Kita klik di header. Nah, di sini pada saat kita klik header, ada yang paling atas itu namanya blank. Kalau blank itu artinya halamannya masih kosong.
Artinya tidak ada format yang sudah ada. Jadi kita bisa tentukan sendiri mau tulis apa di situ. Kemudian di sini ada blank three column. Three column itu artinya dia ada 3 kolom. Berarti kalian bisa tulisan teksnya di kiri, di tengah, di kanan. Kalau di blank itu cuma satu ya. Satu aja. Tapi kalau di three column itu ada 3. Kemudian di bawah itu ada Austin. Austin itu dia sudah ada tambah tulisan di atas. Kemudian ada bed kayak lokasi. Dia sudah ada apa namanya? Sudah ada garis, sudah ada shape-nya atau kotaknya hitam kemudian di tengah. Kemudian ini juga ada yang warna biru. Kemudian ini ada yang sudut kanan, ada yang sudah ada gambar memang. Kiri kanan, ada yang daun. Ini ada yang nomor halaman, ada yang dokumen detail. Pokoknya banyak sekali model-modelnya. Intinya kalian tinggal pilih model yang mana. Oke, Pak, misal contoh Pak pakai yang mana ya? Yang ini. Contoh pakai yang ini. Ya. Oke. Nah, otomatis masuk ya. Pada saat kita klik, nah di sini dia tadi adalah menambahkan teks dan juga nomor halaman. Ini otomatis ada nomor halaman di sini. Kita misal tinggal tambahkan. Di sini tulisannya materi RBL informatika. Oke. Setelah itu, untuk mengakhiri header dan footernya, karena dia ada di area ini, di luar dari area kerja, kita klik di bagian luarnya. Nah, double klik ya. Otomatis tulisannya ini dia nanti seperti apa namanya, efek shadow ya, dia efek bayang-bayang. Tapi tidak ya, waktu tercetak dia tercetak. Oke, ini satu. Kita lihat di bagian bawah. Nah, ini sudah jadi nomor halaman 2. Nah, dan seterusnya kalau kita punya berapa halaman, 3 halaman. Nah, ini. Nah, ini sudah ada. Dia langsung lanjut. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu untuk headernya. Karena kita buat header tadi ya, kita belum buat footernya. Ini headernya. Kemudian ada yang pertanyaan, Pak, kalau bagaimana kalau kita mau merubah tulisannya? Oh, gampang. Kalian tinggal klik di bagian ini, tulisan, double klik. Klik double ya. Nah, ini langsung berubah. Nah, ini langsung berubah. Ini langsung berubah. Jadi kalian bisa ganti tulisan atau mau ganti warna hurufnya, bisa juga warna tulisannya, kalian bisa ganti di sini. Nah, kalian bisa blok kemudian diganti. Misalnya saya mau ganti warna merah. Oke, sudah. Fontnya diganti, misalnya pakai font Opoik ini coklat bold ya. Oke, kemudian tinggal klik 1 kali 2 kali di bagian dalam area. Iya. Oke, selesai ya. Ini adalah untuk membuat header. Yang kedua, langkah kedua hampir sama dengan membuat footer. Footer itu juga sama dengan header. Kita masuk ke insert, yang ini footer itu kaki. Nah, sama ya. Kita pilih misalnya tadi kan sudah ada nomor halaman. Kita jangan cari lagi. Kita cari lagi. Ini misalnya author. Ya, ini misalnya. Oh, nama saya sudah ada. Dokumen detail. Misalnya di sini dikasih nama. Tadi kan sudah ada ya materinya. Kita kasih nama. Misalnya ini header and footer. Ya. Kemudian ini author kalian bisa ganti misalnya nama kalian. Contohnya Sania Kapitan. Ya, seperti itu ya authornya. Oke, sudah. Kita klik 1 kali, 2 kali di dalam, kita cek halaman di bawahnya, di atasnya berubah tidak? Ada tidak masuk footernya? Oh, ini di bawah ya. Kita lihat di halaman 2-nya. Nah, ini footernya, ini headernya. Oke, ada ya. Nah, ini. Jadi ingat, dia ada di luar area kerja.
di luar area kerja. Jadi kalian bisa buat model-modelnya terserah kalian. Itu untuk header dan footernya. Yang kedua, yang kedua itu kita belajar tentang equation. Equation itu adalah rumus matematika. Kalau kalian mengetikkan rumus matematika di Word, maka kalian bisa menggunakan fungsi insert equation. Ini ya, ini equation. Nah, di equation pada saat kita klik, itu sudah ada bentuk-bentuk formatnya. Terserah kalian, misalnya Pak mau pilih, jadi kalian bisa ini yang sudah baku ya. Ini yang sudah ada contoh. Misalnya, oh saya mau pilih yang ini, saya mau ketik yang model begini, yang ini sudah ada. Tapi kalau kalian mau pilih sesuai dengan format, pilih insert new equation. Nah, kalian klik ini, sudah terbuka. Nah, di sini yang bagian ini adalah simbol-simbol. Ini simbol-simbol matematika. Kalian bisa lihat ini simbol-simbol matematika. Nah, ini. Ini simbol matematika. Kalian tinggal pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini ada yang lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Kemudian ini adalah bentuk format equation-nya. Ada fraction, ada script, radikal, integral, function, action, limit, sampai operator. Misalnya kalian disuruh mengetikkan tentang matrik. Oh, berarti kalian tinggal pilih matrik. Mau matrik berapa kali berapa? Misalnya 2 kali 2. Tinggal pilih 2 kali 2. Nah, ini matrik kosong. Ini matrik yang ada bracket, ada kotaknya. Oh, saya punya matrik contoh misalnya 2 kali 2 atau 2 kali 3. Atau 3 kali 3. Misalnya saya di sini mau yang 2 kali 3. Oke, tinggal diklik. Nah, kemudian kalian tinggal isi di dalam kotak ini, diklik satu kali. Nah, misalnya ini 10, yang ininya diklik 8, ininya 6, ininya 5, ininya 3, ininya 1. Oke, sudah, kalian klik di bagian luar. Nah, jadilah ini sebuah matrik. Mau rubah lagi tinggal kalian klik saja di dalam. Double klik saja di dalam langsung berubah. Nah, itu matrik. Kemudian contoh pengetikan misalnya untuk rumus matematika. Contoh. Misalnya ada lagi yang di matematika. Nah, ini tentang radikal. Contoh ini. Nah, ini min 4, kalian bisa rubah angkanya. Kemudian ada lagi misalnya kalian gunakan itu ada lagi yang namanya apa? Ada ya. Ini yang model bracket ini. Tutup kurung, buka kurung, kemudian ini. Nah, ini. Sigma ini. Ya itu toh. Misalnya itu 2, di sini 4, di sininya 6. Ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk menyisipkan equation. Jadi kalian bisa ketikkan di dalam dokumen ini, kalian juga bisa ketik di dalam shape atau kotak. Nanti sebentar baru di Smart Art baru kita belajar itu. Ya, ini untuk membuat equation. Jadi kalian bisa ngetik, yang penting gantung formatnya. Misalnya disuruh buat tentang matriks, oh berarti saya pakai ini. Yang ini, oh yang tentang pakai ini, oh berarti yang ini. Begitu seperti ya, jadi tergantung yang ini mau dibuatnya seperti apa. Yang terakhir itu adalah Smart Art. Untuk Smart Art, itu hampir setiap komputer beda versi, itu beda-beda. Jadi ada yang format ini tidak ada di komputer ini, ada yang format ini tidak ada di komputer sini, versi ini. Jadi Pak punya versi 2019 yang dicontohkan ya. Mungkin di kalian mungkin tidak ada. Tapi kalian bisa coba beberapa bentuk Smart Art. Nah, ini bentuk-bentuk Smart Art. Kalian lihat di menu di Smart Art, ada list, ada proses, ada circle, kemudian ada hierarki, kemudian ada relationship, matrix, piramid, dan seterusnya. Nah, sekarang saya
gunakan misalnya hierarki ini ya Pak, gunakan hierarki. Misalnya mau bikin struktur, pilih hierarki. Oke, yang ini satu. Nah, ini contoh. Nah, misalnya sudah ada hierarki bentuknya. Misalnya di sini capsec. Kemudian di sini misalnya ini ketua kelas. Ini apa? Wakasek. Komite. Ini TU. Misalnya ini Waka Sis, Waka Kesiswaan, Wakasar, Waka Sarana, ini Waka Hum, Waka Humas. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bentuk-bentuk smart art, kalian bisa pindahkan posisinya. Nah, ini bentuk-bentuk smart art. Seperti itu ya. Kalian mau rubah juga bisa langsung dari sini, langsung bisa berubah. Tulisannya bisa dirubah. Kemudian di sini juga kalian bisa tambahkan, misalnya Wakahum ini di bagian ini kita mau tambah satu lagi. Ini kan anak panah ya. Ini capsec. Ini lihat hierarkinya. Di bawah capsec itu ada komite dan TU. Di bawah komite itu ada Waka. Kita mau tambah lagi TU. Di bawah TU ada tambah satu lagi. Berarti tinggal klik di sini, kita klik tanda plus. Nah, dia langsung tambah satu. Oh, itu tambah yang kembali ya. Kita hapus dulu. Nah, di sini ya, kliknya di sini. Baru kita tambah. Ditambah temannya. Nah, di sini misalnya Waka apa ya? Humas Sarana Kesiswaan Waka Kurikulum. Iya, seperti itu. Jadi kalau mau tambah sederet, tinggal klik di sini untuk tambah sederetnya. Itu untuk, jadi misalnya tambah capsec berarti di sini kliknya. Mau tambah yang berderetan yang dua ini, kliknya di sini. Mau tambah di Wakasek Kesiswaan yang ini, kliknya di deretannya ini. Itu untuk smart art. Oke, kita contoh yang lain lagi. Misalnya saya hapus dulu ya. Ya, kita tambah lagi model yang lain, insert smart art. Smart art, kita pilih ini circle. Ya, ini materi sudah sekaligus latihan ya. Nah, di sini kalian bisa juga mengganti warna, change color. Warna apa? Misalnya Pak pakai warna yang ini ya. Jadi ini misalnya. Misalnya di dalam smart art ini kita juga bisa isikan objek lain. Misalnya Pak, saya mau bisa masukkan equation, tidak bisa. Nah, misalnya di sini Pak masukkan insert, kemudian equation. Nah, kita masukkan misalnya Pak mau masukkan itu tentang rumus apa ya? Ini. dx per dy. Nah, dx per dy. Misalnya dx per dm. Di sini juga bisa. Misalnya saya tambahkan insert equation, kemudian pilih ini. Ini. Ya. X pangkat 2. Dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa tambahkan teks, matematika peminatan. Ini misalnya ini mat wajib. Ini misalnya informatika. Seperti itu ya. Nah, ini buat smart art. Jadi di dalam objek smart art ini kita bisa isi objek apa saja. Seperti itu ya. Nah, jadi ini cara mengerjakan smart art, header dan footer. Oke, inilah materi yang akan kalian tes besok. Jadi ini materi tentang header, footer, kemudian insert equation dan juga smart art. Kalian pelajari ulang-ulang, nonton ulang-ulang. Besok siang kita ketemu lagi dengan penilaian. Nanti ada penilaian, nanti soalnya akan dikirim setiap siswa 15, soalnya beda-beda. Nanti Pak akan kirimkan videonya juga sedikit tentang bagaimana mengerjakan
soal yang diberikan. Tetapi sebenarnya sudah bisa karena hari ini sudah dijelaskan lebih lengkap tentang bagaimana membuat header, footer, insert equation, dan juga smart math. Oke, ini saja yang bisa disampaikan untuk hari ini, yaitu tentang materi, kemudian soalnya, ini latihannya sekaligus penyelesaiannya. Terima kasih, semoga kalian bisa aktif untuk mengikutinya. Ingat, ini kesempatan kedua. Jadi kalau kalian mengabaikan, berarti itu adalah risiko kalian. Kami sudah berusaha memberikan kalian kesempatan dari semester 1, setiap minggu selalu diingatkan, dipanggil, diingatkan, sampai ini juga diingatkan lagi untuk ikut. Tapi kalau memang kalian tidak punya niat, berarti kami sudah tidak tahu mau seperti apa lagi. Jadi Pak berharap kalian semua bisa ikutinya dan juga bisa mengerjakannya. Oke, nanti kita ketemu lagi besok. Selamat pagi.